kasih kalau saat ini kami boleh berada di bait-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah kami yang luar biasa, Allah yang penuh kasih. Kami percaya ketika kami menyembah dan memuji-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan hadirat-Mu itulah yang kami perlukan. Karena di dalam hadirat-Mu segala beban Kau angkat, segala penyakit Engkau sembuhkan, dan Kau berikan kekuatan baru bagi kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu, karena itulah yang membuat kami kuat menghadapi hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas, untuk menyampaikan firman dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara dikasih Tuhan. Selamat siang semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa beribadah bersama-sama, dan teristimewa kita bisa bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Saudara kasih, di sini ada gak selama hidupnya, di dalam kehidupannya tidak pernah mengalami yang namanya kekecewaan? Jadi firman Tuhan pada siang hari ini berbicara tentang mengatasi rasa kecewa ya. Oleh karena itu saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, ada nggak di sini yang selama hidupnya nggak pernah mengalami kecewa? Kalau ada, boleh tunjuk tangan. Ada? Karena nggak ada yang angkat tangan, berarti kita semua, termasuk juga saya, pernah mengalami, bukan pernah lagi kali ya, sering malah ya, mengalami apa itu yang namanya kekecewaan. Apa itu kecewa? Kecewa adalah perasaan yang timbul di hati seseorang ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya ya, buat anak-anak muda mungkin ingin melanjutkan perguruan tinggi yang ternama, perguruan tinggi misalnya ITB, terus UGM, itu kan yang top ya. Nah, saudara merasa, oh saya nilainya bagus-bagus, di sekolah saya juara terus, nilai saya selalu angka 9, 10, 90. Pede dong, pede. Pokoknya saya bisa masuk ke perguruan tinggi itu. Ikut tes misalnya, dengan istilahnya hati kita juga pede. Pokoknya saya pasti dapat deh, yakin deh. Pas begitu pengumuman tiba, kita lihat nama kita nggak ada. Rasanya gimana saudara? Pasti akan ada rasa kecewa di hati kita, benar gak? Iya. Lalu yang mengalami rasa kecewa, apakah orang dewasa saja atau anak remaja saja? Anak-anak juga bisa mengalami rasa kecewa ketika dia minta sesuatu kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak mengabulkan. Bagi kalau pemuda dan remaja ya, pemuda dan remaja ini paling sering yang mengalami kecewaan. Diajukan sedikit, rasanya udah gimana? Kok dia cuek sih sama saya? Rasanya kecewa. Nggak diperhatikan dikit, kecewa. Ya, suami istri juga begitu. Di rumah misalnya nggak diperhatikan, suami misalnya nggak memperhatikan istri bisa kecewa. Sebaliknya juga gitu, ya, istri nggak diperhatikan suami bisa kecewa. Jadi semua manusia yang hidup di dunia ini selama punya perasaan, selama kita masih berinteraksi ya kepada orang lain di dalam pergaulan, dalam persahabatan, pasti kita akan menemui yang namanya kecewa. Jadi kecewa itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang wajar. Kalau awas ya, ada buntutnya di belakang nih. Jadi jangan masa kan katanya nggak apa-apa, kecewa wajar kata Ibu Ika. Ada kalaunya. Kecewa adalah wajar kalau kecewa itu tidak kita simpan di dalam hati berlarut-larut, berlama-lama, berhari-hari, minggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Karena apa? Karena kalau kekecewaan yang disimpan di dalam hati kita ya berlarut-larut dan berlama-lama akan membuahkan akar kepahitan. Apa itu akar kepahitan? Akar kepahitan adalah kebencian, dendam, amarah,
iri hati. Itu akan kepahitan. Orang yang tadinya kecewanya cuma sebentar karena disimpan lama-lama, akhirnya gimana? Timbul rasa dendam, awas, ya. Nah, udah berdendam, terus timbul lagi apa? Pikiran jahat. Bagus ya. Pokoknya kalau ada waktu nah, kan? Jadi pikirannya dipenuhi oleh pikiran jahat. Jadi cenderung tidak berpikir panjang lagi, tidak menghargai kebenaran firman Tuhan, melupakan Tuhan. Jadi hatinya dipenuhi oleh rasa dendam untuk menghancurkan orang lain atau juga bisa menghancurkan dirinya sendiri. Saya baca di medsos, saudara bisa cari ya di itu. Jadi ada kejadian seorang dokter muda perempuan. Kejadiannya di Tangerang, kalau masalah sekitar bulan April ya, bulan April yang lalu. Nah, dokter wanita ini dia punya pacar. Memang mereka berhubungan sudah lama, tetapi tidak direstui oleh kedua orang tua pacarnya tersebut. Sehingga gimana? Ya praktis ya, pasti kecewa dong. Yang namanya sudah memimpikan nanti bisa hidup bersama, ya bisa jadi menikah. Tapi orang tuanya diceritakan itu nggak setuju. Akhirnya gimana dia? Kecewa. Nah, cuma sayangnya kecewanya nggak sampai di situ. Kecewa mungkin disimpan berlarut-larut. Akhirnya dia bertindak, ya saudara, berbuat kejahatan. Jadi orang tua si laki-laki ini kan dia punya bengkel motor. Malam harinya tuh wanita membawa seplastik bensin, terus dilempar, saudara, terus disuruh sama api. Terjadilah kebakaran di bengkel tersebut. Di bengkel tersebut ada kedua orang tua tuh cowoknya, terus ada adiknya dua, sama dia pacarnya, jadi berlima. Karena kejadiannya malam ya kan, namanya kan lagi tidur. Akhirnya saudara meninggal tiga. Kedua orang tuanya nih, yang kedua orang cowok, terus cowoknya. Kalau adiknya yang dua ini selamat, masih ketolong ya, kebakar, cuma masih ketolong dan hidup dibawa ke rumah sakit. Semula orang-orang yang nggak ngerti menganggap oh itu kebakaran biasa, mungkin konslet kali ya, atau ada sesuatu jadi kebakaran. Tapi setelah diselidiki, ternyata di dalam CCTV dilihat ada seorang perempuan lari terus lempar bensin. Nah, diselidiki ternyata ini dia orangnya. Ditangkap, akhirnya perempuan tersebut atau dokter tersebut masuk ke penjara. Hancur hidupnya kan? Hancur, dia masuk penjara. Lalu pacarnya ya sudah tidak ada, sudah meninggal sama kedua orang tuanya. Coba saudara, itu akibat apa? Akibat kecewa yang dibiarkan berlarut-larut, dibiarkan disimpan berlarut-larut. Jadi hati-hati dengan kecewa. Kelihatannya sepele, tapi sangat bahaya. Nah, hari ini kita akan melihat contoh 3 tokoh Alkitab yang mengalami kekecewaan. Kita melihat responnya seperti apa. Kita buka di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Dan doa kita bisa dibuka ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, ini cerita tentang Kain dan Habil. Mungkin kita semua sudah tahu ya ceritanya. Kain sama Habil mempersembahkan persembahan buat Tuhan, tetapi persembahan Habil yang diterima. Sehingga gimana Kain? Kecewa. Kok adik saya diterima, kok saya enggak ya? Yang pertama kecewa dulu kan. Akhirnya lama-lama kesal. Kalau orang kesal gimana? Mukanya ketawa? Enggak. Orang kesal mukanya muram. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang kan, dia ditegur sama Tuhan kan, dia bilang kenapa hatimu panas, kok mukamu muram gitu. Hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi Kain tidak memindahkan. Dikatakan kalau orang yang sudah kecewa, hatinya sudah dikuasai oleh pikiran-pikiran yang jahat ya, akibat karena kecewa yang dipendam, melupakan firman Tuhan. Akhirnya gimana saudara? Bisa kita ketahui bersama bahwa Kain membunuh Habil. Serem ya, akibat kecewa yang dipelihara. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua Saul. Saul adalah raja Israel pertama yang rakyatnya dianggap sebagai seorang pahlawan.
Kenapa? Ya memang sih Saul itu jago perang. Jadi kalau kemana-mana dia perang selalu menang. Makanya rakyatnya senang ya. Kalau Saul pulang dari berperang pasti disambut dengan nyanyian-nyanyian. Nah suatu ketika dia terusik dengan kedatangan istilahnya seorang pemuda yang bernama Daud yang dengan keberaniannya membunuh raksasa Goliat. Ya, nah, ketika Saul pulang berperang seperti biasa, dia disambut oleh rakyatnya. Ya, tadinya Saul kan girang ya, namanya orang kan disambut dia kan bangga. Aduh, rasanya bangga banget gue jadi pemenang gitu. Nah, tapi tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata dalam lagu itu, hatinya tersentak. Apa nggak salah dengar? Coba saudara kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8a. Saya bacakan. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, yang perkataan itu menyebalkan hatinya. Jadi dia tadinya lagi asik-asik, Saul membunuh beribu-ribu orang. Wah, dia juga ikutnya joget-joget ya. Tapi ketika dia bilang, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Apa? Jadi si Daud cuma bunuh satu orang, dibilang berlaksa-laksa. Saya ini yang udah membunuh sekian banyak, cuma dibilang ribu-ribu. Akhirnya gimana saudara? Hatinya kecewa, enak aja. Akhirnya kesel, dipendam. Terus akhirnya gimana? Akhirnya timbullah amarah di dalam hatinya. Dan sejak itu Saul membenci Daud dan dia berkata kepada para pegawainya, kepada anaknya, dia bilang, pokoknya Daud harus kita bunuh. Padahal saudara kalau dipikir-pikir Daud salahnya apa? Justru kan dia bantu membunuh si raksasa Goliat itu. Tapi karena Saul kecewa, hatinya diliputi oleh kekecewaan, akhirnya timbul iri hati, dendam, amarah, dan perbuatan-perbuatan yang mencelakai Daud. Kita lihat di dalam cerita dalam Alkitab bahwa Saul selalu mengejar-ngejar Daud hanya untuk apa? Hanya untuk dibunuh. Coba itu saudara, akibat kecewa. Tapi Daud dilindungi oleh Tuhan selalu. Dan di akhir cerita kita lihat bahwa Saul mati akibat bunuh diri. Nah itu ya saudara, dua tokoh Alkitab yang mengalami kecewaan, tapi respon mereka menyimpan kecewanya itu sehingga mengakibatkan perbuatan kejahatan. Sekarang yang ketiga, Yusuf. Kita lihat tokoh Yusuf. Sebenarnya kalau kita baca di dalam kitab mengenai kehidupan Yusuf, banyak hal yang bisa membuat dia kan mengalami banyak kecewaan. Harusnya bisa membuat dia menjadi kecewa dalam hidupnya. Contohnya ya, Yusuf pernah dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dibuang ke sumur, lalu dijadikan budak. Yusuf kan masalah apa-apa. Jadi suatu ketika Yusuf pergi kakaknya yang lagi menggembalakan domba, tiba-tiba dia sangka senang-senang ya, kakak kan gitu kan, yang namanya adik kan kalau ketemu kakak bisa adik kan segitu. Ini enggak taunya dia dikerubutin sama kakak-kakaknya, dibikin lingkaran. Tinggal si Yusufnya, kakak kenapa? Kok pada galak-galak pada jalan semua? Dia ketakutan dan kebingungan. Tiba-tiba tanpa ngomong lagi langsung tangannya dicemplungin ke sumur. Coba saudara, kalau kita lihat di sini, Yusuf bisa gak kecewa? Kalau memang dia mau kecewa ya, bisa. Kenapa? Loh, kok saya masalah apa kok ini ya? Kok saya disakitin malah dibuang ke sumur? Udah gitu dijadikan budak. Nah, kalau dia memang kecewa dan menyimpan kecewa di dalam hatinya, dia akan berkata, awas kakak ya, entar suatu saat gue balas lu ya. Kan bisa aja begitu kan? Tetapi di sini Yusuf tidak memilih untuk kecewa, tapi dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia tetap istilahnya berpikiran positif, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saat di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri tuannya. Jadi di dalam perjalanan hidupnya si Yusuf ini ya, karena dia kerjanya rajin, jujur, bagus, walaupun dia dijadikan budak, saudara, budak itu kan
lebih hina dari pembantu ya. Kalau pembantu masih dapat gaji, kalau jam istirahat bisa istirahat, bisa tidur. Kalau namanya budak itu 24 jam. Kalau tuannya mau istilahnya dia kerjain ini atau dia diapain, dia harus nurut, karena memang kalau budak nggak punya kebebasan apa-apa, itu namanya budak. Tetapi diceritakan bahwa Yusuf dimanapun dia berada, dia selalu apa? Dia selalu menunjukkan prestasinya yang baik, orangnya jujur, rajin, sehingga tuannya itu semua pada sayang sama dia. Nah, Potifar ini juga mengangkat si Yusuf menjadi pimpinan di rumahnya. Kan rumahnya gede, orang kaya, orang terpandang, banyak budak-budaknya, banyak pegawai-pegawainya. Nah, dia diangkat jadi pemimpinnya. Nah, si Yusuf ini rupanya menarik hati buat si istrinya Potifar. Nah, istrinya Potifar melihat, Yusuf ganteng deh, udah ganteng, baik lagi, aduh, gitu kan ya. Jadi dia naksir sama Yusuf, dia goda-goda Yusuf. Tapi Yusuf kan orang yang takut akan Tuhan, dia nggak mau melakukan perbuatan yang terlarang. Nah, istrinya si Potifar ini kesal, akhirnya dia ngadu sama suaminya. Wah, suaminya pas denger itu nggak banyak cincong lagi, langsung Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Sebenarnya saudara kalau lihat dari cerita ini gimana? Yusuf, aduh, kok saya sudah hidup lurus ya, sudah hidup jujur, kok malah begini? Kok saya malah dijeblosin ke dalam penjara? Aduh Tuhan, kok Tuhan katanya kalau orang yang hidupnya lurus, hidupnya menurut firman Tuhan, kok istilah katanya Tuhan akan melindungi. Sekarang saya mau dijeblosin penjara. Ya, kalau memang Yusuf berpikiran yang negatif, tapi di sini dikatakan bahwa Yusuf selalu berpikiran positif. Dia selalu istilahnya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Nah, ketika dia dijebloskan ke dalam penjara pun akhirnya gimana? Dia tetap istilahnya jujur, rajin bekerja, istilahnya menunjukkan semua prestasinya yang bagus, sehingga disayang lagi sama kepala penjara, dijadikan lagi pimpinan, memimpin ya, membawai orang-orang yang di penjara di situ. Nah, dia juga saudara yang ketiga, saat di penjara dia menolong juru minuman, mengartikan mimpinya sehingga juru minuman itu lolos dan lepas dari penjara. Tapi setelah itu apa? Lupa, si temennya ini lupa sama Yusuf. Coba kalau kita saudara, kita udah pernah menolong orang, katanya orang itu lupa sama kita, gimana? Kita kecewa nggak? Kecewa. Lu ya, udah gue tolong, lupa sama gue, pura-pura nggak kenal. Nah kan, bisa aja kan seperti itu. Tapi Yusuf enggak. Jadi sepanjang di dalam kehidupannya, walaupun banyak hal yang bisa membuat Yusuf menjadi kecewa, bisa membuat dia menjadi orang yang tidak benar ya, kalau dia menyimpan kekecewaan ya, tapi dia tidak melakukan itu, saudara. Dia tidak seperti Saul dengan tidak seperti Kain, tapi dia mengambil tindakan yang benar, yaitu tidak menyimpan rasa kecewa di dalam hidupnya. Dia memilih untuk mengampuni. Dari mana kita tahu Yesus mengampuni? Di Kejadian 50 ayat 19 sampai 20 dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku ingkar pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa besar. Jadi ketika kakak-kakaknya datang pada saat si Yusuf menjadi orang yang terkenal di situ ya, menjadi pimpinan di sana, kakaknya udah ketemu Yusuf. Dulu dia kita jelasin kok ini semua sakit itu bosan dibuang begitu. Kita dibahas kita dingin lagi. Besok bilang gimana? Gak usah takut. Kalian memang rekan jahat, tetapi katanya salah mereka kebaikan buat aku. Jadi dia selalu berpikiran positif. Oleh karena itu saudara yang kasih, seharusnya kita sebagai orang Kristen ya, kita harus meniru Yusuf. Kita jangan membiarkan kekecewaan itu tumbuh dalam hati kita, supaya jangan ada kepahitan yang bahkan menimbulkan tindakan yang buruk seperti perbuatan Saul dan Kain. Lalu gimana caranya supaya kita tidak menyimpan kekecewaan itu?
Karena pastilah ya, kita akan selalu menjumpai kekecewaan dalam hidup kita. Gimana ya caranya ya supaya saya bisa hidup seperti Yusuf? Yang pertama, saudara, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi ketika kecewa menghampiri hidup kita, ketika kita merasakan ada kecewa dalam hati kita jangan istilahnya jangan menjauh dari Tuhan. Di sini sudah dikatakan, karena kalau kita menjauh dari Tuhan, nanti akan ada akar kepahitan yang akan kita alami. Sama aja gini deh, misalnya nih saudara lagi naik kendaraan ya, naik mobil, kalau jalanannya mulus, nggak ada apa-apa, kita saudara di tempat bangku juga saya duduk kan santai. Tapi begitu mobil itu berjalan di jalanan yang batu-batu, kujlak, gak apa ada lubang, takut kiri, takut kanan ini, kita harus gimana saudara? Pasti kita akan pegangan, kan? Melekat istilahnya, pegangan. Nah itu juga kita sekarang lagi mengalami kekecewaan itu seperti istilahnya batu kerikil yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus pegangan sama Tuhan, ya harus melekat sama Tuhan. Karena kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kita bisa apa? Ya sama aja kalau mobil, kalau kita nggak pegangan bisa kejeduk. Nah, kita bisa benjol di sini, bisa celaka, ya ada besi tajam bisa berdarah kepala kita. Nah begitu pula kalau kita nggak melekat sama Tuhan, akan ada timbul rasa kepahitan yang ada di hati kita. Nah, cuma sayangnya kebanyakan orang Kristen saat kecewa dia memilih gimana? Menjauh dari Tuhan. Nggak mau gereja. Jadi menjauh dari Tuhan, menjauh dari ibadah, menjauh dari teman-teman seiman. Ketika ditanya, aku nggak gereja, nggak ibadah, ada aja alasan. Jadi beribu-ribu alasan disampaikan. Akhirnya lama-lama orang itu terhilang dan ya kita sering mendengar kalau orang jauh dari Tuhan hidupnya itu seperti itu, saudara. Oleh karena itu, biarlah saat kita mengalami kekecewaan, kita harus semakin melekat kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua berdoa mohon pertolongan Tuhan. Nah saat kita kecewa, apalagi kalau kita rasa kecewanya itu sakit banget ya. Ada kan kecewa yang sampai bikin kayaknya hati kita kayak orang iris ya, kayak lalu sakitnya tuh di sini gitu. Tuh lagu siapa nggak tahu tuh. Di dalam hati gua tuh rasanya sakit banget gitu ya. Sambil kita ingat rasanya kita pengen nangis, campur aduk lah, marah, jengkel dan lain sebagainya. Kita berdoa sama Tuhan, curhat gimana, cerita sama Tuhan, saya kok jengkel banget, saya kok rasanya sedih banget, kok rasanya gini, cerita pada Tuhan. Terus gimana? Mohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan, ya, minta Roh Kudus menyinari hati dan pikiran kita supaya kita mampu bersikap benar. Lalu supaya kita tidak menyimpan yang kecewa yang kita alami itu, ya, percaya dan berharap senantiasa pada Tuhan yang akan menolong, menghibur dan menguatkan iman kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga belajar mengampuni. Lepaskan pengampunan kepada orang yang telah mengecewakan saudara, karena kita akan mengalami damai sejahtera, kasih Tuhan mengalir di hati kita, dan kita belajar berpikiran positif. Ya, jadi percaya bahwa dalam setiap situasi yang terjadi selalu ada hikmah yang bisa diambil. Sama aja seperti Yusuf, ketika dia mengalami hal-hal yang harusnya bisa membuat dia kecewa, dia selalu berpikiran positif. Walaupun sebenarnya dia nggak tahu ya, ini bakalan gimana ya. Apa dia tahu nanti bakalan jadi pemimpin, enggak, saudara. Tapi dia selalu berpikiran positif. Nah dengan begitu juga dengan kita, ketika kecewa menguasai hidup kita, ya, setelah kita melepaskan pengampunan, kita belajar berpikiran positif, ya. Berarti selalu ada hikmah yang bisa diambil. Jadi jadikan setiap keadaan apapun yang menimpa kita sebagai sarana untuk menempa kita menjadi lebih kuat dan dewasa di hadapan Tuhan. Jadi biarlah kita mau berjalan terus, ya, berjalanlah untuk terus mengandalkan Tuhan sekalipun Tuhan
Jangan, Tuhan, kenapa kau biarkan ini terjadi di dalam hidupku? Nah, kan kecewa kan? Tapi biarlah kita mau berjalan untuk terus mengandalkan Tuhan, sekalipun kecewa menghampiri hidup kita. Percayalah, ada waktunya untuk kita ditinggikan, karena Allah dapat merubah kecewa kita menjadi kemenangan yang hilang. Amin. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, biarlah kalau hari ini ya, mungkin ada di hati kita, di antara kita yang menyimpan kekecewaan, kita mau datang kepada Tuhan ya. Tadi poin yang pertama, kita mau terus melekat kepada Tuhan, lalu berdoa kepada Tuhan, belajar juga mengampuni. Hari ini mungkin orang lain mengecewakan kita, tapi coba kita renungkan, kita sendiri pun pasti juga pernah mengecewakan orang lain, betul nggak? Kok kita sama-sama berdosa, dia mengecewakan kita, ya kita secara nggak sadar mungkin, atau kita nggak ngerti, kita sendiri nggak pernah mengecewakan orang lain, kan sama istilah katanya. Jadi biarlah kita semua sama-sama saling mengampuni. Tuhan mengampuni kita, kita juga mengampuni orang lain. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, dan biarlah ini semua akan menjadi berkat buat kita semua. Amin.